Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuryanti, NPM saya 2001179. Saya dari kelas E SIA Bandung, jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah bahasa Inggris dan saya akan mengambil contoh teks hortatory. Teks hortatory tersebut merupakan salah satu jenis teks yang berisi argumen dari penulis untuk mempengaruhi para pembaca. Nah, teks hortatory ini memiliki struktur. Strukturnya apa saja sih? Yang pertama itu ada tesis. Tesis merupakan bagian pertama dalam menulis teks tersebut. Penulis dapat mengungkapkan pendapat, opini, ataupun yang relevan berdasarkan fakta mengenai isu teks tersebut. Nah, yang kedua itu ada argumen. Argumen itu merupakan rekomendasi atau pemasukan pendapat dari berbagai sumber. Nah, yang ketiga itu ada recommendation. Recommendation ini bagian terakhir dari teks ini berisi merekomendasikan untuk para pembaca, berbeda dengan teks analytical exposition yang memiliki kesimpulan. Nah, sedangkan recommendation ini di hortatory text merupakan bagian yang berisi rekomendasi untuk para pembaca. Nah, langsung saja simak ya. Ini adalah ada contoh teks hortatory. Nah, di sini saya akan mengambil teks hortatory exposition. Nih. Hortatory exposition sosial fungsinya itu, hortatory exposition is a type of spoken or written text that is intended to explain to listeners or readers that something should or should not happen or be done. Nah, sedangkan generik strukturnya itu, yang pertama itu ada tesis, yang kedua itu ada argumen, dan yang ketiga itu ada recommendation. Nah, language feature-nya tuh ada simple present tense, dua modal, yang ketiga action verb, yang keempat adverbs, yang kelima adjective, yang keenam technical terms, yang ketujuh general and abstract noun, dan yang ketujuh yang terakhir itu ada connective transition. Langsung saja ke teks, contoh teks hortatory. Saya mengambil tentang implementing health protocol in the midst of pandemic. Jadi menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Nah, saya akan membacakannya. Dari bagian tesis ini ada people are starting to abandon the habit of wearing masks and keeping their distance amid the pandemic that has been going on for 9 months. It's okay to ignore the health protocol. The answer is absolute. No, we shall keep obeying the health protocol because the pandemic is not over yet. Di bagian argumen, ini ada in the pandemic, most of the people are disciplined in obeying the health protocol such as wearing masks, washing hands, and keeping a distance. These days, there is a pandemic status. We people are tired of being restricted for months in this pandemic. However, this phenomena cannot be a reason for us to ignore the health protocol. It is because there is no cure yet with to combat the parasite of the coronavirus. The most important thing that we can do is stick to health protocols so that we can break the chain of virus spread. In addition, CDC, our Center for Disease Control and Prevention, recommends us to wear masks since it can prevent us from getting or spreading the virus.
Nih, penjelasannya, translate-nya di bagian tesis tadi, masyarakat mulai meninggalkan kebiasaan memakai masker dan menjaga jarak di tengah pandemi yang sudah berlangsung hampir 9 bulan ini. Apakah boleh mengabaikan protokol kesehatan? Jawabannya sama sekali tidak boleh. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Nah, di bagian argumen ada, pada awal pandemi, sebagian besar masyarakat disiplin dalam mematuhi tata tertib kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Namun saat ini ada pandemi kelelahan di mana orang lelah dibatasi selama berbulan-bulan dalam pandemi ini. Namun, fenomena ini tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk mengabaikan protokol kesehatan. Pasalnya, belum ada obat untuk melawan ganasnya virus corona. Hal terpenting yang dapat kita lakukan adalah tetap berpegang pada protokol kesehatan sehingga kita dapat memutus rantai penyebaran virus tersebut. Selain itu, CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menganjurkan kita untuk memakai masker karena dapat mencegah kita tertular atau menyebarkan virus. Di bagian yang terakhir itu ada rekomendasi yang merupakan rekomendasi tersebut berisi mengenai rekomendasi atau pendapat rekomendasi untuk para pembaca. Recommendation 3-4 We need to continue to protect ourselves from exposure to the virus for the good of ourselves and others. To overcome fatigue in the midst of a pandemic, we can try to keep in touch with the people close to us that we don't feel birth. We should remember that everyone can be exposed to virus and patients still cannot beat us. So it is important to always implement health protocol, especially when there is an urgent matter that requires us to leave the house. Di sini rekomendasi, oleh karena itu, kita perlu terus melindungi diri dari terpaan virus demi kebaikan diri sendiri dan orang lain. Untuk mengatasi rasa lelah di tengah pandemi, kita bisa berusaha untuk tetap berhubungan dengan orang-orang terdekat kita agar kita tidak merasa bosan. Perlu kita ingat bahwa setiap orang bisa terpapar virus dan vaksin masih belum bisa digunakan, sehingga penting untuk menerapkan protokol kesehatan, apalagi bila ada hal yang mendesak yang mengharuskan kita keluar rumah. Nah, yang saya bacakan tadi itu adalah contoh teks hortatory. Parachute of the coronavirus. The most important thing that we can do is stick to health protocols so that we can break the chain of virus spread. In addition, CDC, our Center for Disease Control and Prevention, recommends us to wear masks since it can prevent us from getting or spreading the virus. Nih, penjelasannya, translate-nya di bagian tesis tadi, masyarakat mulai meninggalkan kebiasaan memakai masker dan menjaga jarak di tengah pandemi yang sudah berlangsung hampir 9 bulan ini. Apakah boleh mengabaikan protokol kesehatan? Jawabannya sama sekali tidak boleh. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Nah, di bagian argumen ada, pada awal pandemi, sebagian besar masyarakat disiplin dalam mematuhi tata tertib kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Namun saat ini ada pandemi kelelahan di mana orang lelah dibatasi selama berbulan-bulan dalam pandemi ini. Namun, fenomena ini tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk mengabaikan protokol kesehatan. Pasalnya, belum ada obat untuk melawan ganasnya virus corona. Hal terpenting yang dapat kita lakukan adalah tetap berpegang pada protokol kesehatan sehingga kita dapat memutus rantai penyebaran virus tersebut. Selain itu, CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menganjurkan kita untuk memakai masker karena dapat mencegah kita tertular atau menyebarkan virus. Di bagian yang terakhir itu ada rekomendasi yang merupakan rekomendasi tersebut berisi mengenai rekomendasi atau pendapat rekomendasi untuk para pembaca. Recommendation 3-4 We need to continue to protect ourselves from exposure to the virus for the good of ourselves and others. To overcome fatigue in the midst of a pandemic, we can try to keep in touch with the people close to us that we don't
fail birth. We should remember that everyone can be exposed to virus and patients still cannot beat us. So, it is important to always implement health protocol, especially when there is an urgent matter that requires us to leave the house. Nah, tadi itu adalah contoh teks hortatory. Dari teks tersebut kita bisa melihat bahwa penulis bermaksud memperkenalkan topik atau opininya tentang protokol kesehatan yang masih harus dilakukan karena pandemi belum berakhir. Kemudian di bagian argumen kita bisa melihat bahwa penulis memaparkan bahwa orang-orang sekarang banyak tidak mematuhi protokol kesehatan karena lelah dengan pandemi yang tak kunjung berakhir. Nah, namun penulis mencoba untuk mempengaruhi para pembaca bahwa protokol kesehatan harus tetap diterapkan untuk menghindari diri dari infeksi virus corona. Di bagian rekomendasi, penulis juga menuliskan bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama ketika kita urgent pergi keluar dari rumah. Nah, untuk teks hortatory yang tadi saya paparkan, mohon maaf jika banyak kesalahan untuk pembacaan ataupun memaparkan struktur-strukturnya karena masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.